Halo guys, ini adalah ketam dolis dengan tipe BA126. Jadi di sini ada 3 ketam, ini ketam dolis, di sana ketam bitek, dan yang itu ketam magtek. Nah, ketam bitek dan magtek ini cuma sebagai bahan perbandingan ya, untuk supaya review ini lebih enak ke depannya. Ketam dolis BA126 ini telah saya review pada 4 bulan yang lalu, bisa kawan-kawan lihat linknya di atas bagi kawan-kawan yang belum nonton. Nah, pada video itu telah saya jelaskan bahwa saya akan kembali mereview alat ketam dolis ini setelah digunakan dalam jangka waktu beberapa lama, dan sekarang sudah memasuki 4 bulan ya setelah saya gunakan ketam dolis ini. Tentu saya lebih bisa sharing-sharing kepada kawan-kawan tentang bagaimana feel penggunaan alat ini, apakah enak ataupun ada penurunan kualitas ataupun feel penggunaannya. Nah, jadi sebelum kita bahas videonya lebih jauh, kita bumper dulu. Setelah penggunaan 4 bulan ini, saya memiliki kendala ataupun kurang mengenakan ya ketika digunakan. Yang pertama yaitu adalah pada bagian parking rest-nya. Sementara pada review alat ini, bagian parking rest seperti ini adalah kesukaan saya pribadi karena nggak susah-susah untuk meletakkan ketika mesin sedang hidup. Saya sebenarnya selama ini menambahkan mempunyai mesin ketam kayu memiliki fitur parking rest. Ini parking rest-nya pada bagian belakang. Kenapa saya menambahkan mesin ketam memiliki sistem parking rest ini adalah karena ketika kita menggunakan mesin ketam ini pada daerah-daerah tertentu atau kita mengetam di atas meja, ketika kita ingin meletakkan mesinnya itu sangat enak sekali. Kita tidak perlu mengganjal bagian belakang ataupun mengganjal bagian depan mesinnya agar mata pisaunya tidak mengenai lantai ataupun meja tersebut tempat kita meletakkannya. Ternyata setelah kita gunakan untuk meluruskan kayu atau untuk meratakan kayu, itu parking rest ini malah menjadi gangguan ketika kita menyerut kayu. Hasilnya tidak rata ya, atau hasil serutannya tidak rata, dikarenakan kalau seandainya kita mengetam kayu dimulai dari tengah seperti ini, nah itu pada bagian base belakangnya itu terjadi hentakan, yang mana dalam hal ini kalau terjadi hentakan seperti itu, mata pisaunya akan memakan kayunya agak lebih dalam sehingga kayu yang kita serut ataupun kayu yang kita ketam itu tidak rata. Ada sedikit cekungan ataupun lubang pada bagian yang terjadi hentakan tadi. Nah, jadi itu bagian pertama yang cukup mengganggu pada ketam dolis ini. Yang kedua yaitu adalah bagian knop di depannya. Nah, jadi sebenarnya bagian knop di depan ini bukan gangguan ya, cuman lebih seringnya saya menggunakan knop seperti pada bitek dan magtek itu hampir sama sistem knopnya. Tetapi pada knop ketam dolis ini memiliki sistem yang sedikit berbeda seperti ini. Nah, jadi sedikit saja kita putar knopnya, itu base plate bagian depannya sudah sangat jauh sekali turun ataupun naiknya. Sementara kalau kita gunakan ketam bitek dan ketam magtek, itu kita putar setengah saja, itu bagian base plate depannya sedikit sekali naiknya ya, sehingga kalau kita mengetam kayu, kita putar knop bagian depan ini setengah, makan kayunya atau hasil serutannya itu sangat dalam sekali, sehingga seringkali membuat serutan kita tidak rata. Itu saya pribadi. Jadi kalau kawan-kawan yang dari awal menggunakan ketam dolis, tentu nggak ada masalah bagian sistem knop seperti ini, malah jauh lebih efisien dan jauh lebih enak menggunakannya. Tapi karena saya cenderung lebih sering menggunakan kedua ketam itu, ketika saya menggunakan ketam ini agak sedikit terjadi gangguan ya, seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, terlepas dari kedua hal tersebut, ketam dolis ini tidak ada masalah yang lain ya, ataupun tidak ada masalah yang membuat gangguan ketika digunakan. Di antara ketiga ketam ini, ketam dolis ini adalah bagian switchnya paling soft ketika digunakan ya, dibandingkan ketam bitek dan maupun ketam magtek yang ada di sana. Nah, jadi kalau kita gunakan ketam dolis ini untuk jangka waktu yang lebih lama, itu tidak membuat tangan kita sakit ataupun pegal. Nah, di antara ketiga ketam ini, dolis, ketam bitek dan magtek, ketam dolis ini memiliki bobot yang menengah ya di antara ketiganya. Yang paling berat itu adalah ketam magtek, kedua ketam dolis, dan ketiga adalah ketam bitek. Ketam bitek ini ketam yang paling ringan yang pernah saya pakai. Jadi dari ketiga ketam ini yang paling sering saya pakai adalah ketam bitek ini, yang kedua ketam dolis ini, dan yang ketiga baru ketam magtek di sana. Karena ketam magtek itu jauh lebih berat, jadi saya lebih cepat capek ya menggunakannya dibandingkan kedua ketam ini. Tetapi kalau untuk menyerut kayu ataupun untuk meluruskan kayu, ketam dolis ini adalah pilihan utama saya karena ketam dolis ini memiliki base plate yang sangat panjang dibandingkan kedua ketam yang di sana.
Jadi untuk meluruskan kayu, ketam Dolis ini jauh lebih cepat, jauh lebih rapi dibandingkan ketam Magtek ataupun ketam Bitek yang di situ. Kawan-kawan bisa melihat perbandingan di antara ketiga ketam ini kalau kita sejajarkan seperti ini. Nah, di sini kalau kita lihat dari atas, kelihatan ya, ketam Dolis jauh lebih panjang base plate-nya dibandingkan kedua ketam yang berwarna merah di sampingnya, Magtek maupun Bitek. Kemudian ketam Dolis ini memiliki satu poin plus yang sangat penting menurut saya pribadi, yaitu adalah pada bagian tempat pengunci mata pisaunya. Tempat pengunci mata pisaunya ketam Dolis ini memiliki garis-garis seperti ini. Ini kedua-duanya ya. Nih. Ini gunanya untuk membuat hembusan angin membuang residunya lebih kencang, sehingga ketam Dolis ini tidak pernah terjadi penyumbatan pada bagian exhaust residunya seperti ini ya. Berbeda dengan ketam Bitek maupun ketam Magtek yang di sana. Bagian pengunci mata pisaunya masih menggunakan base plate besi seperti ini. Ini ketam Bitek besi ya. Bentuknya biasa aja, nggak ada garis-garis seperti ini. Kemudian ketam Magtek juga sama. Tidak ada garis-garis yang seperti tadi. Nah, jadinya ketam Magtek maupun ketam Bitek yang ada di sana, residunya seringkali tersumbat pada bagian dalam sana ya, karena kurangnya hembusan angin untuk membuang residunya. Nah, ketam Dolis ini juga pada bagian ini penguncinya bukan besi lagi, ini sudah magnesium sama seperti bagian base plate bagian belakang dan juga bagian depan. Tentu hal ini jauh lebih membuat penguncinya jauh lebih kuat, juga jauh lebih ringan dibandingkan menggunakan plat besi seperti ketam Bitek maupun ketam Magtek yang di sana. Kemudian untuk performa mesin, nah sejauh 4 bulan ini saya merasa tidak ada penurunan performa mesin ya, kekuatan tenaganya tidak ada saya alami penurunan. Sejauh ini tenaganya oke-oke saja, tidak ada masalah. Ketika menyerut kayu yang lebih dalam ataupun lebih keras itu tetap oke ya feel-nya. Apalagi kalau kita gunakan untuk menyerut kayu yang ringan ataupun yang lembut, tentu jauh lebih enak feel-nya. Kalau untuk masalah ketahanan, tentu Magtek adalah rajanya, karena kita sama-sama tahu bahwa ketam Magtek itu performanya sangat bagus sekali, durability-nya juga sangat bagus sekali, dan ketam Magtek itu saya sudah gunakan lebih kurang 1 tahunan, sementara ketam Bitek ini sudah 2 tahunan, dan yang ketam Dolis ini hampir 4 bulan ya, ataupun masuki usia 5 bulan. Dan di sini tidak ada masalah apapun, performanya oke-oke saja. Kita belum tahu apakah nanti kalau kita gunakan setahun atau 2 tahun lagi, apakah mengalami penurunan performa atau tidak. Nah, saya rasa video pada kesempatan kali ini cuma itu saja. Semoga video ini bisa menjadi pandangan bagi kawan-kawan kalau nanti kawan-kawan ingin membeli ketam Dolis seperti ini, dan juga bisa menjadikan sebuah referensi bagi kawan-kawan yang nonton video ini. Dan nantikan video kita berikutnya. Saya ucapkan terima kasih kepada kawan-kawan yang telah menonton video ini, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.